Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bagaimana kabarnya hari ini? Kira-kira sehat? Alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak lagi membahas bab yang paling Bapak cinta ini. Kenapa? Ini satu bab yang paling kita cintai, karena kita membahas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita segala-galanya. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita rizki, Dia telah memelihara kita, yang telah menciptakan kita, yang memberi rasa aman di hati kita, yang telah melindungi kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah membesarkan badan kita, yang telah memberi kita pendengaran, yang telah memberi kita penglihatan, yang telah memberi kita perasaan, ada rasa di lidah kita, ada rasa manis, asin. Itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat itu bukan dengan mata, tapi dengan penglihatan. Ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat, karena Allah nggak kasih dia penglihatan. Ada orang punya telinga tapi dia nggak bisa mendengar, karena Allah nggak beri dia pendengaran. Jadi dengar itu dari Allah, melihat dari Allah. Anak-anak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas satu bab keimanan terhadap Asmaul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-A'raf ayat 180. Anak-anak rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus pahami bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Itu secara global. Tapi ketika kita memakai nama-nama Allah, Asmaul Husna, ke dalam la ilaha illallah, maka kita harus pahami tidak ada yang bisa mencintai kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Itulah hakikat dari la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberi rasa aman kecuali Allah. Kalau ada sesuatu yang bisa menyenangkan kita, ada sesuatu yang bisa memberi bahagia kita, itu bukan orang beriman namanya. Kalau orang beriman, khusus hanya Allah bisa menyenangkan dia. Anak-anak rahmati Allah subhanahu, dulu di zaman dulu nih, ada satu ulama. Dia berjalan di suatu tempat bersama rombongan jamaahnya. Ketika itu sampailah di satu gua. Dalam gua itu banyak harta karun rupanya. Jadi orang-orang berebut harta karun. Tapi yang anehnya, ulama ini dia tidak berebut harta karun, dia cuma ambil tutup guci lah bahasa kita, tutup botol atau tutup apa gitu namanya, tutup lah. Maka orang bertanya, wahai syekh, wahai ulama, kenapa kamu tidak mengambil harta emas ini? Apa kata beliau? Tidak ada satu pun yang bisa menyenangkan aku, kecuali ada satu nama yang di atas botol ini, namanya Allah. Ada situ nama Allah di dalam atas botol itu. Cuman nama ini bisa menyenangkan aku. Subhanallah, ini ulama besar nih. Ini itiba, pelajaran untuk kita, bahwa di hati kita tidak ada bisa yang memberi kesenangan, tidak ada yang tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan kecuali Allah. Kalau bapak pribadi, istri bapak nggak bisa memberi bahagia. Memberi bahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Anak juga nggak bisa memberi bahagia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anak memberi kita bahagia, istri memberi kita bahagia, harta memberi kita bahagia, kedudukan memberi kita bahagia, ketika itu semua hilang, harta hilang, istri meninggal, anak diambil orang, nikah dan sebagainya,
ada anak yang meninggal, maka kita akan stres. Karena kita mencintai sesuatu yang tidak kuat, tidak al-matin, tidak kokoh. Makanya harus tanamkan dalam hati anak-anak bahwa Allah satu-satunya zat yang pantas kita cintai. Allah satunya zat yang pantas kita rindu-rindukan. Dalam Al-Quran kata Allah, jika kau merasa galau, pusing, penat, dengan berzikir kepadaku, maka hatimu akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hatimu akan tenang, kata Allah. Ayatnya enggak salah, yang salah masalahnya kita yang bermasalah, hati kita bermasalah. Makin kita ingat Allah, makin gesang hati kita. Makin ingat Allah, kita enggak ketemu ketenangan. Ayatnya enggak salah, yang bermasalah adalah hati kita. Maka kita harus pahami betul ini Asmaul Husna, pakai akal, pakai hati yang bening. Jangan ada maksiat, dosa yang kita buat, kecil, besar ataupun samar-samar ataupun terang-terangan. Maka kata Nabi SAW, seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cinta di akhirat. Maka ada seorang sahabat dulu, sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku gak ada amal apa-apa ya Rasulullah. Aku cuma punya cintaku punya Allah dan Rasulnya saja. Maka Nabi bersenyum. Sesungguhnya kata Nabi, kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Maka penting tuh cinta. Kita akan bangkit bersama orang yang kita cintai. Cinta tapi ada bukti, bukan cinta dusta dan cinta abal-abal namanya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta itu butuh bukti. Kalau kita betul-betul cinta Allah dan Rasulnya, maka perintah Allah dan sunnah Nabi harus kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari 1 kali 24 jam. Dari bangun tidur, apa sunnah Nabinya, apa perintah Allah. Perintah Allah dalam bangun tidur ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ucapkan segala puji bagi Allah. Baru itu kita berwudu, ikut sunnah Nabi dan sebagainya. Ketika azan berkumandang, apa perintah Allah? Apa sunnah Nabi? Berjamaah, kita datang salat berjamaah. Tepat waktu salatnya. Habis maghrib, apa program dari Allah dan Rasulnya? Nabi perintahkan kita untuk baca Quran, bukan main game dan sebagainya. Jadi untuk memahami la ilaha illallah asmaul husna ini, makanya Allah katakan dalam syahadat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sejajarkan sudah. Diterimanya asmaul husna ni la ilaha illallah ini, diterimanya syahadat kita kalau hidup kita akan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah harga mutlak. Enggak bisa ditawar-tawar lagi. Banyak orang ngaku cinta kepada Allah tapi dia enggak ikut Nabi. Tidurnya enggak cara Nabi, hidupnya enggak cara Nabi, makannya enggak cara Nabi. Semua hidupnya bertolak belakang dengan cara Nabi, maka ditolak tu la ilallahnya. Ditolak asmaul husnanya. Maka penting itu. Kita kalau bisa hidup sama Nabi. Kita enggak bisa ikut Nabi, kita enggak bisa jumpa Nabi, minimal sunnah-sunnah Nabi kita amalkan. Cara masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, cara makan, cara minum, itu semua. Kalau kita nggak ikut itu, maka asmaul husna kita batal, nggak akan ada faedahnya. Cuma kayak burung beo saja. Tahu burung beo? Kalau bapak dulu punya teman burung beo, kalau bapak ke rumahnya, Assalamualaikum, itu burung beonya yang menjawab, Waalaikumsalam. Burung beo juga bisa, tapi burung beo nggak tahu sunnah Nabi SAW. Maka kita jangan seperti burung beo. Kalau kita nggak tahu, tanya sama bapak, Pak, emang apa sih sunnah Nabi? Kalau kita amalkan sunnah Nabi, maka asmaul husna ini akan berlaku dalam hidup kita. Tapi kalau sunnah Nabi kita jauh, hidup kita jauh dari sunnah Nabi, makan nggak sesuai cara Nabi, minum nggak sesuai cara Nabi, semua kita hidup nggak sesuai cara Nabi, maunya cara sendiri, ya udah percuma. Salatnya juga capek-capek saja. Hidup cuman sekedar hidup doang, tidak akan membawa berkah. Agama Islam yang ada dalam diri kita nggak bisa memberi manfaat apapun sedikit pun. Bahkan kata dulu, karena rahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi Musa pernah minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku satu kalimat yang itu kalimat khusus untuk aku, bukan untuk Nabi sebelum aku dan sesudahku. Ini khusus kalimat untuk aku saja. Maka kata Allah, ucap la ilaha illallah.
Ya Allah, ini kalimat semua hamba-hambamu telah mengucapkan. Aku mau kalimat khusus. Wahai Musa, ini kalimat besar kata Allah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat besar. Jika seluruh langit dan bumi ini ditimbang dalam satu timbangan, kalimat la ilaha illallah ditimbangkan sebelah yang lain, maka akan berat la ilaha illallah. Langit itu ada 7 lapis. Ada langit, ada bumi 7 lapis. Alam semesta ini kalau ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah, anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari-hari lihat matahari, kita setiap hari lihat bulan, lihat gunung, itu berputar karena kalimat la ilaha illallah. Karena ada kata-kata Allah di situ. Kita lihat matahari itu, tengok matahari. Tiap hari bersinar, padahal tidak ada solar sana, tidak ada bensin di matahari itu. Tapi tiap hari dia menyinarkan cahaya yang kuat. Itu datang dari mana cahaya itu? Datang dari Allah. Kita lihat bumi ini berputar setiap hari, beribu-ribu tahun sudah. Apakah ada gerakan ada mesin yang bergerak? Tidak ada. Semua bergerak karena la ilaha illallah. Maka kata Nabi SAW, kiamat akan terjadi apabila orang-orang tidak lagi mau membicarakan atau berzikir tentang Allah kata Nabi. Maka ketika kita tidak bicarakan Allah, tidak zikir la ilallah, maka dunia akan dikiamatkan. Jadi anak-anak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Berarti kita adalah orang-orang yang penjaga kiamat, karena di hati kita ada la ilaha illallah. Kalau orang-orang manusia enggak mau lagi zikir, enggak mau ingat-ingat Allah, enggak mau bicara Allah, maka Allah akan kiamatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penting ini. Mudah-mudahan tentang keimanan ini terhadap nama-nama Allah, intinya Asmaul Husna ini akan bermakna, akan berfaedah kepada kita. Yang pertama, kita harus hilangkan la ilaha illallah itu, kita hilangkan selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Lihat teman, ingat Allah. Lihat makanan, ingat Allah. Subhanallah, hidup akan indah. Kita akan jumpa Allah sebelum kita mati. Subhanallah. Anak-anak pasti bisa. Kalau sungguh-sungguh menjada wajada, kata ulama. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Ada lagi pepatah katakan dalam bahasa Arab, man sara 'alal darbi wassala. Barang siapa berjalan di atasnya, maka dia akan sampai. Maka kita kalau jalan di atas Nabi, jalan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan sampai kepada Asmaul Husna ini. Kita akan bisa meraih kekuatan Allah, kasih sayang Allah dalam genggaman kita. Pasti bisa. Dulu sahabat-sahabat Nabi telah membuktikan, para ulama-ulama telah membuktikan. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Mereka manusia, kita manusia. Dia punya Allah, kita juga punya Allah. Bedanya apa? Bedanya mereka ada kemauan, kita juga harus ada kemauan. Insyaallah anak-anaknya, ini bab ini penting. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini masuk ke hati kalian, masuk ke relung hati kalian, bahwa memang tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah. Dialah Al-Karim, Maha Mulia, Al-Mu'min, Maha Pemberi keamanan, Al-Wakil, Maha Pemelihara, Al-Matin, Maha Kokoh, Al-Jami', Maha Pengumpulkan, Al-Adil, Maha Adil, dan Al-Akhir, Maha Akhir. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adanya sifat-sifat ini ada dalam diri kita dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti Bapak akan kasih tugas, tapi kalian harus pahami dulu. Insyaallah ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.